Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Aflah Bilhaq dari Prodi Manajemen. NIM saya 22412013. Saya ingin memaparkan materi yang berjudul pasar modal. Kita lanjut di definisi dan fungsi. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana untuk mempertemukan investor dengan perusahaan. Dan yang kedua, fungsi ekonomi. Pasar modal memfasilitasi pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dan investor. Dan yang nomor tiga, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh imbal hasil sesuai karakteristik investasi yang dipilih dengan berbagai tingkat risiko. Dan yang selanjutnya, sejarah pengembangan. Awal mula pasar modal dimulai pada abad ke-17 di Eropa dengan perdagangan saham perusahaan dagang, kemudian perkembangan ke seluruh dunia. Dan perkembangan global, pasar modal global berkembang pesat pasca Perang Dunia II dengan inovasi instrumen keuangan dan integrasi pasar internasional. Dan yang selanjutnya, sejarah di Indonesia. Pasar modal Indonesia bermula pada 1912 di era kolonial, mengalami perang surut dan direaktivasi pada 1977 oleh Presiden Soeharto. Dan selanjutnya, instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, instrumen kepemilikan perusahaan yang memberikan hak dividen dan suara dalam RUPS diperdagangkan dengan nilai dan fluktuatif berdasarkan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, obligasi, surat utang jangka panjang yang menawarkan pendapatan tetap berupa kupon, diterbitkan pemerintah atau korporasi dengan jangka waktu tertentu. Dan yang selanjutnya, reksadana, wadah investasi kolektif yang dikelola mengisi investasi profesional, menawarkan diverifikasi portofolio bagi investor dengan modal terbatas. Dan yang selanjutnya, derivatif, instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada aset dasar, meliputi opsi, kontrak berjangka, dan swap untuk lindungi nilai risiko. Dan yang selanjutnya, mekanisme pasar modal. Proses perdagangan. Mekanisme perdagangan pasar modal, proses sistematis transaksi efek melalui sistem perdagangan yang melibatkan investor, broker, dan bursa efek dengan aturan dan prosedur tertentu. Dan yang nomor dua, ada sistem lelang pasar, metode penentu harga melalui permintaan dan penawaran yang mempertemukan order beli dan jual secara efisien di bursa. Dan yang selanjutnya, jenis order perdagangan. Berbagai instruksi transaksi seperti market order, limit order, dan stop order yang dapat digunakan investor dalam perdagangan efek. Dan ada beberapa pihak-pihak terkait, yaitu ada regulator pasar modal, emiten, investor, perantara perdagangan efek. Yang dimaksud dengan regulator pasar modal adalah otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK, dan Bursa Efek Indonesia atau disebut juga dengan BEI sebesar selembaga yang mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal di Indonesia. Dan emiten, perusahaan yang menerbitkan efek untuk diperdagangkan di pasar modal, menawarkan saham dan obligasi kepada investor. Dan investor, pihak yang menanamkan modal pada instrumen pasar modal, terdiri dari investor, individu, dan institusional dengan berbagai strategi investasi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, perantara perdagangan efek.
Pihaklah atau broker yang memfasilitasi transaksi jual beli efek antara investor dan pasar modal. Dan di sini ada juga regulasi dan pengawasan. Yang nomor 1, Otoritas Jasa Keuangan. OJK berperan sebagai regulator utama pasar modal Indonesia, menetapkan peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaku pasar terhadap regulasi yang berlaku. Dan yang nomor 2, Peraturan Pasar Modal. Regulasi pasar modal mencakup UU Pasar Modal, PJOK, dan berbagai peraturan teknis yang mengatur penerbitan, efek perdagangan, dan keterbukaan informasi. Dan yang nomor 3, Sistem pengawasan terpadu. Pengawasan pasar modal dilakukan melalui sistem terintegrasi yang memantau transaksi, mendeteksi pelanggaran, dan menerapkan sanksi terhadap praktik yang melanggar hukum. Dan kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu investasi di pasar modal. Di sini ada strategi investasi yang di dalamnya ada di verifikasi portofolio, investasi jangka panjang, yang terakhir analisis fundamental. Ya, saya di sini ingin menjelaskan yang di verifikasi portofolio. Di sini menjelaskan membagi investasi pada berbagai instrumen untuk mengurangi risiko kerugian dan mengoptimalkan potensi keuntungan di pasar modal. Dan yang investasi jangka panjang, strategi membeli dan memegang aset dan periode pantang untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar dan meminimalkan dampak fluktuasi jangka pendek. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja keuangan perusahaan, prospek industri, dan faktor ekonomi makro untuk menentukan nilai intrik saham sebelum berinvestasi. Dan di sini ada juga analisis risiko. Definisi risiko pasar modal. Risiko pasar modal mencakup potensi kerugian investasi akibat fluktuasi harga, volatilitas pasar, dan perubahan kondisi ekonomi makro. Dan yang kedua, metode pengukuran risiko. Teknik kuantitatif untuk mengukur risiko seperti value at risk atau disebut juga dengan FIR, standar deviasi, beta, dan Sharpe rasio dalam analisis portofolio. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis risiko investasi meliputi risiko sistematis, risiko tidak sistematis, risiko likuiditas, risiko inflasi, dan risiko suku bunga dalam konteks pasar modal. Dan yang selanjutnya, manajemen risiko efektif. Strategi mitigasi risiko melalui diverifikasi, hedging, alokasi aset, dan penyesuaian durasi investasi sesuai profil risiko investor. Ya, di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.